kita bisa berjalan beriringan, meskipun berbeda. Oke. Karena Indonesia adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Penghujung bulan Juli, ini banyak sekali isu di Provinsi Banten. Hari ini kami mengundang untuk kedua kalinya salah satu tokoh inspiratif di Provinsi Banten. Ini seniornya para penggemar Bung Iwan Fals. Karena beliau pernah jadi orang nomor satunya di OI Banten. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Arif. Waalaikumsalam. Baru pulang kerja ini. Ya biasa lah. Agak lelah kelihatannya hari ini. Rutinitas. Asik, rutinitas. Kenapa bagus ngundang Gus Koper? Karena 2 pekan lalu rame Kota Serang. Macet juga iya. Sabtu kemarin mau pulang ke Tangerang tuh Bang. Lewat stadion dari Jalan Bayangkara. Wah, itu sekitar jam 5-an sudah luar biasa. Ternyata Pak Arif Koper salah satu yang hadir malam itu di konsernya Bung Iwan Fals. Iya. Bang Iwan Fals. Ini tahun 2024 yang pertama ke Serang. Pertama ke Serang. Dan atmosfernya apa yang berbeda dengan konser-konser sebelumnya itu, Bang? Konser Iwan Fals itu selalu ada pesan. Asik. Bahwa musik itu bukan hanya untuk musik. Oke. Tapi musik untuk rakyat. Subhanallah, musik itu untuk rakyat. Untuk rakyat, ya. Jadi selalu ada pesan moral. Selalu ada pesan moralnya. Sehingga kemarin konser di Serang pecah sampai 60.000 penonton. 60.000 penonton? 60.000 penonton. Perasaan kapasitas stadion nggak nyampe segitu ya? Itu penuh banget. Saya ada di tengah-tengah mereka, hadir di situ dengan teman-teman OI maupun teman-teman media. Sapro nggak bisa ngebayangin gimana penuhnya. Padahal kampanye waktu di pemilu aja nggak seruai itu tuh stadion. Tapi begitu konser Bang Iwan, berarti ke bagian parkir, Pak Arif? Saya jalan kaki. Emang, OI militan. Jalan kaki sama teman-teman. Jalan kaki? Iya. Berarti jalan kaki. 1 jam sebelum acara? Enggak. Oh enggak, kalau acara kan dari jam 15 ya. Jam 3 ya. Iwan manggung jam 8-an, setengah 8-an lah mulai musik gitu. Ya saya pas habis maghrib di situ. Oh, berarti 1 jam sebelum Bung Iwan tampil? Tampil ya. Nah, ini kita menarik dan kaitkan dengan isu politik hari ini, Pak Arif. Banyak sekali tokoh-tokoh muda di Provinsi Banten suka menjadi incaran para elit politik ketika komunitas ini pasukannya banyak. Ada yang bergelut di olahraga, misalnya ada tokoh muda, dia ngebina olahraga, banyak pasukannya, itu juga suka dideketin tuh sama elit. Termasuk juga dengan komunitas di musik, salah satunya OI. Nah, jangan-jangan udah banyak yang ngedeketin Pak Arif ini. Apalagi dampak dari gila ini OI di Banten gitu. Iya, konser kemarin pecah. Kayaknya dia kan 25 kota ya. Oke. Beberapa rentetan kayaknya yang mecahkan rekor di Serang kemarin itu. Ya, kalau terkait dengan pilkada, ya banyak juga ya yang hubungi. Cuma kan saya bukan pengurus OI struktural. Ya. Jadi saya tidak tahu lagi secara struktural bagaimana. Tapi setahu saya teman-teman OI insya Allah semua akan menyalurkan hak pilihnya di hari pencoblosan tanggal 27 November ya kalau nggak salah. 2024 ya. Artinya kan semua orang juga tahu termasuk para elit siapa ini suhunya OI.
siapa yang paling berpengaruhnya, pasti muaranya akan mendekati ke Pak Arif. Terganggu nggak Bang? Kalau ada event-event politik begitu? Ya sebetulnya sih saya kalau saya jujur sih tidak ingin di posisi itu ya. Karena apa namanya, kita harus memilih katanya itu. Karena kan apa ya, teman-teman OI jelas tidak berpolitik, tapi bahwa mereka punya hak politik ya. Dan ya kita juga punya harapan, punya cita-cita untuk bagaimana Banten ke depan bisa lebih baik. Dan teman-teman OI punya suara yang bisa menentukan itu bersama-sama elemen yang lain. Dan itu harus ditentukan ketika mereka memilih pemimpin. Karena bagaimanapun kita harus mendukung pilkada ini sehingga partisipasi politiknya tinggi. Sehingga pemimpin yang memiliki legitimasi kuat di masyarakat itu secara teori bahwa itu dia mendapatkan legitimasi politik yang memadai untuk membangun. Nah, saya ya banyak yang telepon lah, yang datang juga ke rumah. Ya kata saya, teman-teman OI itu ya silahkan aja, bebas. Mereka tidak bisa juga dilarang, tidak bisa juga diarahkan. Mereka merdeka. Merdeka mereka. Pengen cepat Agustusan aja kita ini. Saplo punya kawan juga Pak Arif. Dia salah satu tokoh supporter sepak bola, klub bola di Tangerang. Tiap event pemilu, pilkada banyak juga tuh Bang. Karena meskipun dia juga udah nggak di struktural, tapi dia orang yang paling berpengaruh. Dia selalu bilang bahwa ya setiap event-event itu mereka itu termasuk yang dibidik oleh para elit, didekatin karena tahu masa. Karena kita kan siapa yang punya masa itu biasanya udah ada daftarnya tuh. Sapro yakin tuh para elit juga ada daftar nama-nama abang tuh. Ini yang berpengaruh di ini di Slankers gitu. Tapi berkaca di hasil pemilu, rasa-rasanya tidak sampai terjebak pada aksi dukung mendukung kan? Enggak. Di Pilpres maupun di Pileg enggak. Teman-teman OI merdeka untuk menentukan pilihannya. Tapi yang jelas, yaitu teman-teman OI harus sudah cerdas juga memilih, harus bisa memilih dengan kesadarannya penuh, bahwa ya itu tadi karya musik Iwan Fals yang sangat inspiratif, yang mengangkat peristiwa sosial, itu bisa menjadi rujukan bagi teman-teman OI untuk menentukan pilihannya. Tapi kalau bicara OI kan juga ada beberapa lirik-lirik lagunya Bang Iwan yang juga mengkritisi penguasa, mengkritisi rejim gitu. Apakah juga memungkinkan nggak yang kalau ada isu pemilu, pilkada, bagian dari diskusinya anak-anak OI Bang? Iya. Tetap diskusi itu diskusi, mereka diskusi ada. Untuk misalnya kayak kemarin yang konser di Serang itu membawakan lagu pesawat tempur ya. Misalnya penguasa berilah hambamu uang. Beri hamba uang. Ya itu kan potret di mana teman-teman mencurahkan kegelisahannya tentang fenomena sosial misalnya. Dan itu tidak juga disambut dengan wah ini gimana? Ya itu bagian dari dinamisasi kita sebagai kehidupan berbangsa bernegara, bahwa adanya suara-suara dari masyarakat itu bagian pengkayaan pendewasaan untuk bagaimana kekuasaan bisa lebih dewasa dan lebih berpihak kepada teman-teman di bawah lah. Di bawah ya. Itu kali yang kemudian menjadikan para bakal calon pemimpin di daerah ragu-ragu mendekati OI. Sabtu 2 minggu kemarin masih baca berita ada beberapa komunitas-komunitas
pencinta musik, fans klub itu didekatin juga tuh. Para calon bupati, calon wali kota, calon gubernur. Tapi nyaris nggak ada beritanya tuh. Karena ya itu tadi, kayaknya merdekanya itu yang dipikirkan. Tapi mungkin mereka juga mungkin individunya bagian dari tim kampanye mungkin ya benar. Dan mungkin, itu ya sah aja silahkan aja karena nggak ada larangan juga gitu. Oke. Sampai tahun 2024 Pak Arif ada informasi misalnya di luar Banten pun boleh, ada nggak yang dia dulunya emang anak OI kemudian tiba-tiba sampai maju ke panggung politik sudah pecah telur sudah. Banyak yang menjadi, yang saya tahu yang nyaleg ya. Nyaleg banyak banget yang nyaleg di Jawa Barat, di Jambi, di Padang, di Sumatera Barat ya, di Muna juga. Muna itu Sulawesi Tenggara Muna. Dan ada yang terpilih, ada yang jadi luar biasa, jadi juga ada yang jadi. Dan dia biasa aja gitu, maksudnya ya teman-teman OI harus tetap jernih. Oke, karena mungkin juga udah berseragam partai, mereka harus tahu posisi juga ya. Tapi tidak dilarang mereka menjadi pengurus OI, nggak dilarang juga. Tetap nggak dilarang. Bahkan kalau bisa ke depan di semua partai politik ada anak-anak OI-nya ya. Bisa jadi sih. Kalau organ mahasiswa kemudian aktivis-aktivis itu kan biasanya agak terafiliasi. Ya, yang A ini dia akan larinya karir politiknya di partai B gitu. Kalau ini pluralistik aja kalau di OI. OI plural lah. Plural. Ini menarik kalau bicara soal plural tadi. Tapi sayangnya data-data kita ngobrol dengan penyelenggara tidak pernah tuh ada sosialisasi mau event pemilu maupun pilkada justru yang menyasar pada komunitas ini. Misalnya KPU sosialisasi penyelenggaraan pilkada dengan anak OI, dengan Slanker, justru nggak ada. Sementara kami dapat info banyaknya itu tadi yang mendekati dan mengincarnya itu justru para elitnya. Apa ini juga dianggapnya anak-anak OI ini sudah mereka mah sudah paham politik, tidak perlu disosialisasi juga akan menggunakan hak pilihnya. Atau ya itu tadi, jangan-jangan penyelenggara juga abai memanfaatkan bahwa komunitas ini sangat banyak sehingga kalau ada sosialisasi ke mereka partisipasi pemilih bisa meningkat. Ada catatan nggak Bang soal itu? Kalau itu saya tidak tahu ya, tidak tahu. Tapi kalau teman-teman OI setahu saya di Banten, mereka sudah biasa sih memperbincangkan ya, discuss gitu, bincang ringan dengan referensi yang mereka ketahui. Itu membincangkan soal pilpres, pileg, pilkada gitu. Kadang ya yang paling sulit menjawab itu justru saya pertanyaannya dari mereka, bukan dari para kontestan itu. Jadi teman-teman OI itu misalnya dari berbagai daerah ya, itu Bang, saya harus milih siapa nih? Nah itu minta arahan. Itu paling sulit. Itu paling sulit saya. Dan memang bukan karakternya Abang. Iya, saya nggak mau juga membelenggu mereka atau memaksa mereka harus ikut dengan pikiran saya, enggak. Ya terserah mereka saja, karena saya juga kepentingannya cuma satu, sama dengan mereka lah. Bagaimana pilkada ini menjadi jembatan atas tegaknya demokrasi. Gitu. Berarti berbahaya kalau Pak Kabag. Saya agak susah tuh. Itu sering. Itu nanti menjelang tanggal 27 November misalnya. Itu banyak tuh. Anak-anak OI itu se-Banten tuh nge-WA, nge-SMS. Bang, saya besok harus milih siapa? Bang, besok. Inisiatif dari mereka? Dari mereka. Itu banyak gitu. Itu ratusan itu. Jadi andai Pak Kabag ada beberapa foto dengan bakal calon, kemudian disebar di grup OI, itu mereka nyoblos yang foto bareng dengan Abang kayaknya. Itu yang agak susah saya ngejawab. Dan itu yang biasa tidak saya jawab.
abang menghindari itu? Menghindari itu, tidak dijawab, kecuali teman-teman yang dekat ya saya suka jawab, ya kamu memilih merdeka lah. Apa menjadi pilihan kamu. Pilpres, Pileg, dan OI sudah lahir lama, sudah cukuplah ditempa oleh berbagai perhelatan pemilu. Teman-teman saya yakin lebih dewasa dalam mensikapi setiap pemilu ini, sehingga mereka bisa menentukan pilihannya tanpa harus diintervensi, bebas untuk menentukan sikap gitu. Ya itu tadi, saya suka nanti begitu hari H-nya ya udah plong saya aja, ya udah diabaikan aja tuh semua. Jadi pengen cepet-cepet ke hari H aja ya. Hari H aja. Itu kayak ini, kayak mau lebaran tuh. Bisa. Oh iya. Bisa, karena kalau lebaran banyak yang selamat Idul Fitri gitu ya. Atau selamat Idul Adha. Nah, kalau pas mau pilkada itu saya WA saya tuh sama SMS ya, karena ada juga yang tidak punya WA itu banyak gitu ke saya. Oh, di momen-momen khusus itu. Di momen khusus itu. Hampir semua minta, kalau kata teman-teman tuh katanya fatwa dari Dalung. Oh, apa itu? Ya itu, nunggu mereka apa ya, Dalung ini sikapnya apa gitu. Kan saya rumahnya di Dalung, iya gitu. Oh, nunggu fatwa. Fatwa dari Dalung. Ditunggu nggak ada. Nggak ada aja, jadi mereka ya udah. tanpa fatwa. Iya, tapi itu sudah berkali-kali sudah saya tradisikan, saya nggak pernah ngejawab. Ya terakhir kemarin Pilpres sama begitu terus. Oke. Gitu. Jadi saya pastikan menjelang tanggal 27 November 2024 juga pasti banyak gitu teman-teman OI yang nge-WA ke saya. Ya karena mungkin kedekatan ya. Karena saya dengan teman-teman OI itu bukan hanya dekat teman sesama pencinta Iwan Fals saja. Betul. Saya kalau ada mereka lagi senang, lagi kesusahan, ya selalu bersama mereka lah gitu. Mereka ada apa juga suka. Tapi itu hasil obrolan dengan Bang Iwannya, misalnya nggak boleh tuh para yang senior untuk ngajarin yang junior di OI untuk pelatih praktis, atau emang inisiatif dari Pak Arif aja itu? Enggak sih, Iwan waktu saya jadi ketua OI juga dulu nggak pernah mengarahkan ke mana-mana. Memang dari dulu bebas. Tapi kalaupun harus mau mendukung ya silahkan saja. Nggak ada larangan segala macam. Makanya kalau nggak salah juga ketua OI banyak yang juga anggota OI itu kalau nggak salah banyak yang nyalek, yang anggota partai juga, ya banyak juga sih. Tapi kalau udah bicara rumah besar OI, mereka juga paham posisi. harus menanggalkan itulah. Sudah sedemikian begitu sistemnya ya. Karena rumah besar kita Indonesia kan. Mantap ini paten. Di 2 pertanyaan terakhir nih Pak Arif. Tapi kan kalau mau jelang event-event politik seperti pemilu, pilkada, foto-foto bakal calon bupati, wali kota, calon gubernur yang pernah ketemu dengan Bang Iwan, kemudian mereka foto bersama, bisa disebar lagi di medsos dengan harapan untuk mendapat dukungan dari anak-anak. Gimana menyikapinya itu Bang? Ya nggak apa-apa lah. Bebas saja. Kalau saya sih bebas saja. Iya. Mereka punya, misalnya pernah ketemu dengan Bang Iwan, terus kemudian selfie atau foto, bahkan kenal, terus itu sebar di medsos. Di medsos ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah Karena nggak ada yang dilanggar juga Soal teman-teman OI misalnya, kan berharap terpengaruh atau apa gitu. Kan itu hak masing-masing individu. Nggak bisa juga. Iya. Kelompok Cipayung kalah pengkaderannya sama OI ini. Ini pertanyaan paling pamungkasnya nih, Pak Arif. Kalau dari sudut pandang Pak Arif yang lama di OI sampai sekarang juga masih dewan pembinanya, semua masih menunggu fatwa langkah Pak Arif, terutama di dunia pemerintahan lah. Kalau kemudian
Pak Arif sebagai anak O yang lama menginginkan seperti apa sih pemimpin daerah kita itu, terutama yang mengakomodir dunia musik, dunia seni, kebudayaan. Kita butuh apa? Apa yang dibutuhkan anak-anak OI, anak-anak slanker, anak-anak komunitas musik yang lain yang harus difasilitasi oleh pemerintah daerah. Apakah sejauh ini itu sudah cukup, infrastruktur sudah ada, atau ini setiap event mau politiknya, mau pemilu mau pilkada, mereka selalu dirangkul, diperebutkan. Setelah kegiatan politiknya selesai, nggak pernah tuh ada perhatian bagi kelompok-kelompok ini. Gimana tuh, Bang? Kalau saya sih harapannya ya khusus untuk di dunia kesenian ya, terutama di musik gitu. Dan ya kesenian secara keseluruhan. Ya harapannya bahwa pertama mendorong kemandirian dalam berkesenian. Mandiri dulu kalau saya sih. Kemandirian. Saya ke teman-teman OI se-Banten saya selalu mengatakan bahwa ketika kalian punya karya itu harus bebas nilai. Dia tidak boleh bisa diintervensi oleh siapapun. Nah, sehingga kemandirian itu menjadi penting. Kalau saya melihat itu, sesuatu yang mandiri, dia akan bisa besar selamanya. Karena dia tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Nah, pemerintah di sini itu cukup menyiapkan regulasi, menyiapkan infrastruktur, kebijakannya memihak kepada teman-teman kesenian, gitu. Itu sudah, kalau menurut saya sudah cukup. Sudah cukup. Kalau saya dari sisi OI ya, dari teman-teman OI saya berkecimpung lama dengan teman-teman OI, kita membuat studio sendiri, rekaman sendiri, membangun bersama-sama dengan teman-teman KPJ Rangkas Bitung. Dari nol gitu dengan Kang Ugas sampai kita pernah ngetek di Cilegon tuh rekaman tuh ya sama Kang Ugas, teman-teman OI kolaborasi waktu itu dengan teman-teman KPJ ya mandiri itu nikmat. Mandiri itu nikmat. Sedap sekali. Saya ingin selalu itu ke teman-teman OI juga ya bicara itu. Kamu pilih siapapun pilihan kamu, yang jelas pilihan itu tidak membuat kamu kehilangan kemandirian. Sedap memang. Itu. Ini paling terakhir, kalau ngobrol dengan anak-anak di komunitas otomotif, penyiar otomotif di Banten, kami berharap siapapun bupati wali kota, siapapun gubernurnya dan presidennya yang baru, fasilitas untuk kami balapan tolong dibangun. Kalau mereka teriakannya begitu. Itu untuk mengurangi balapan liar misalnya. Kalau di komunitas kesenian, terutama di musik, untuk gedung-gedung konser apakah sudah cukup di Banten? Atau itu memang Ya harus ada juga sih dibangun misalnya juga, begitu ya. Gedung-gedung kesenian kayak kalau di Jakarta tuh kayak IKJ misalnya. Ya. Banten belum punya itu kan? Masih pakai stadion, alun kan kita kalau konser-konser musik. Karena itu kan harus ini juga semua harus harus dikhususkan ya agar gedungnya juga bisa dipakai oleh semua segmen kesenian. Itu makanya harus ada anak yang jalan kepala daerah untuk mewujudkan itu. Nggak harus lah, siapapun bisa itu. Siapapun bisa. Tinggal punya komitmen aja kan. Asik. Ya enggak. Berat kalau udah ngomongin komitmen dengan anak OI. Aturun Pak Arif sudah mampir ke sini, kita minta ada quote dari Bang Iwan apa yang cocok untuk mengibaratkan pesta politik kedua nih di tahun 2024. Ya mungkin ini dari saya aja kali ya. Kalau Bang Iwan banyak kan. Di musik-musik bisa didengarkan. Kita bisa berjalan beriringan, meskipun berbeda.
Karena Indonesia adalah kita. Karena Indonesia adalah kita. Subhanallah. Biasanya yang beriringan kadang-kadang nggak sama tuh. Kayak baris berbaris juga. Hatur nuhun. Ya, oke. Sama-sama Bang Saprol. Yang terpenting adalah kita harus mandiri. Ya. Ternyata itu kuncinya. Karena sikap mandiri itu akan membawa kepada kebebasan berpikir yang mandiri. Subhanallah. Itu. Kita juga berencana undang KPJ nanti di awal Agustus. Siap. Mudah-mudahan bisa melengkapi suara atau perspektifnya dari para pelaku seni, termasuk OI, KPJ. Terima kasih Sobat Bagus, kita akan undang lagi para tokoh inspiratif di Provinsi Banten. Hatur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.